Halo Sobat Biru Hitam, berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul Fitri di pekan terakhir bulan November 2021 di Labs Corner News FMIPA UI. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada pekan ini, tim Labs Corner News FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita penting dan hangat untuk Anda. FMIPA UI menghelat Geography Days ke-13 dengan meriah pada tahun ini. Kemudian FMIPA UI menerima kunjungan kehormatan dari FMIPA Universitas 11 Maret. Dan sebuah laboratorium bagi energi masa depan dikembangkan di lingkungan FMIPA UI. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak dari berita yang pertama. FMIPA UI melalui Himpunan Mahasiswa Departemen Geografi menyelenggarakan acara Grand Opening Ceremony Geography Days atau G-Days ke-13 pada tanggal 24 November 2021 secara daring dan meriah. Dengan mengusung tema Tackling Sustainability Problem with Spatial Science Collaboration, G-Days ke-13 dihelat dengan tujuan untuk membumikan ilmu geografi di kalangan pelajar, pemangku kepentingan, hingga masyarakat luas, sebagai upaya terwujudnya kolaborasi dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Acara yang dilaksanakan secara virtual ini mendapat dukungan pula dari Esri Indonesia, Amazon Web Services, dan Zoom Store ID. Ada yang berbeda pada penyelenggaraan G-Days pada tahun ini, yakni dengan dilakukannya penyerahan secara simbolis buku dan peta potensi desa karya mahasiswa Departemen Geografi FMIPA UI dari berbagai angkatan oleh Muhammad Al-Fadio Umam selaku Ketua HMD Geografi FMIPA UI kepada perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Serah terima buku dan peta tersebut sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat Departemen Geografi FMIPA UI terhadap warga Kabupaten Sukabumi. Tujuan Geography Days itu dari awal pertama adalah untuk mempublikasikan keilmuan geografi di mana banyak masyarakat ataupun siswa SMA itu tidak tahu tentang geografi dan aplikasinya. Pertama berdiri tahun 2009 itu merupakan penyatuan dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tercecer. Jadi ada Olimpiade Nasional Geografi, ada lomba karya tulis ilmiah geografi, ada musik, ada segala macam lah. Kemudian waktu itu kami minta ke mahasiswa tolong dibuat suatu acara kesatuan yang besar yang kita sebut sebagai Geography Days, di mana untuk memperingati hari lahirnya geografi pada bulan November. Manfaat untuk masyarakat sebetulnya yang pertama, mereka tahu bahwa ilmu geografi itu sangat penting untuk pembangunan nasional, terutama dalam bidang spasial, analisis spasial, kemudian dalam bidang pemetaan. Malahan di geografi ini kita punya teknologi bisa menyatukan data spasial, peta, dan data tabuler seperti itu. Tujuan dari G-Days ke-13 ini adalah sesuai dengan tema yang kita bawakan tahun ini, yaitu Tackling Sustainability Problems with Spatial Science Collaboration. Nah, jadi di tahun ini kita mengutamakan pengenalan ilmu geografi pada masyarakat umum dengan cara kolaborasi. Jadi kalau rangkaian kegiatan G-Days ke-13 tahun ini ada beberapa dibagi jadi dua, yaitu ada lomba dan ada acara. Nah, lomba-lomba ini ada banyak, semuanya tingkat nasional, yaitu ada Olimpiade Nasional Geografi untuk teman-teman SMA, terus ada lomba karya tulis ilmiah untuk teman-teman mahasiswa, dan ada yang terakhir yaitu OneWeb.id Challenge, yaitu suatu lomba untuk mendukung inisiasi dari pemerintah untuk kebijakan satu petanya. Dan berikutnya adalah acara-acara webinar, yaitu ada GNSS atau yang dulunya disebut dengan Seminar Nasional. Kita rebranding menjadi Geographic National Society Summit yang mengundang pembicara dari luar Indonesia. Ada juga workshop GIS yang tahun ini bekerjasama dengan Esri Indonesia dan AWS. Dan ada juga GFest Awarding Nights yang akan kita tampilkan penampilan-penampilan menarik di akhir acara. Nah,
sebelum itu semua juga di awal ada acara roadshow to Nusantara yang kita memperkenalkan acara kita dan ilmu geografi kepada teman-teman siswa di SMA seluruh Indonesia. Membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, di sini kita akan memperluas pasar GDays, di mana kita mengajak ilmu lain seperti temanya yaitu collaboration effort with special science di sini. Jadi kita nggak cuma mengundang teman-teman Departemen Geografi dari seluruh Indonesia, cuma dari teman-teman arsitektur, dari teman-teman sipil, dari teman-teman lingkungan. Jadi semuanya kita gabungkan di satu acara GDays ini untuk menghasilkan kolaborasi yang akan menunjang usaha kita menuju SDGs. Semoga melalui penyelenggaraan GDays 2021 ini tercetus ide-ide yang konstruktif dan aneka solusi cerdas dari jiwa-jiwa muda biru hitam sebagai proses mencapai tujuan SDGs, dan mari kita dukung kegiatan ini agar segera menjadi salah satu kegiatan akademik yang dapat didukung penuh oleh Dikti. Dalam rangka kegiatan benchmarking, FMIPA Universitas 11 Maret melakukan lawatan ke FMIPA Universitas Indonesia pada hari Kamis 25 November 2021 yang bertempat di Aula Sinarmas, Gedung Lab Riset Multidisiplin FMIPA UI. Dalam kunjungan benchmarking ini, delegasi FMIPA Universitas 11 Maret diterima langsung oleh pejabat dekan FMIPA UI beserta jajaran pada Kamis pagi 25 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, FMIPA UI memaparkan ragam program akademik dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh FMIPA UI, khususnya terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dari FMIPA UNS, Universitas 11 Maret Surakarta, berkunjung ke FMIPA UI dalam rangka benchmarking berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan di Fakultas MIPA, baik itu pengelolaan di bidang penelitian, pendidikan maupun pengabdian masyarakat, jadi menyangkut tridharma perguruan tinggi. Selain itu, kami sebagai fakultas di Universitas 11 Maret yang berubah status dari BLU menjadi PTNBH, sehingga ingin mencari informasi pengalaman dari FMIPA UI di bawah Universitas Indonesia yang sudah berstatus PTNBH lebih dulu. Jadi harapannya ada kerjasama baik itu di bidang pendidikan maupun pendidikan, khususnya di dalam implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira itu. Ada kunjungan dari Universitas 11 Maret dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita maksudkan untuk memperkuat kerjasama antara fakultas-fakultas MIPA di Indonesia. Ya. Ini fokus pada kegiatan pagi hari ini adalah untuk mengenalkan kepada mitra kita dari UNS bagaimana implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang masih dalam tahapan awal, dan kita berusaha untuk menginformasikan kepada pihak UNS apa yang sudah kita lakukan di sini dan apa yang sudah kita capai dan bagaimana kedepannya terkait dengan MBKM yang sudah kita lakukan di FMIPA UI. Yang kemudian yang kedua yang juga tidak kalah menariknya, bagaimana performance riset dan pengabdian masyarakat di FMIPA UI yang juga menjadi concern dari teman-teman kita di UMS, dan misalnya salah satunya bagaimana dari sumber pendanaan yang bisa digali untuk membiayai kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang berlangsung di FMIPA UI, dan itu tentu akan menjadi sebuah concern juga buat mereka, kira-kira kedepannya itu bagaimana sumber-sumber pendanaan riset yang masih bisa digali untuk membiayai riset-riset yang berlangsung di fakultas, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain kunjungan ini untuk silaturahmi antara dua universitas, juga kami menginginkan adanya kerjasama yang lebih konkret dalam hal terutama untuk MBKM. Ya, tentu saja ya. Jadi dalam harapan kami adalah bahwa terbangunlah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian maupun bidang yang lain ya.
Yang kami usahakan ataupun yang kami harapkan dalam waktu cepat adalah bagaimana kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian-capaian yang ada di Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke UNS, FMIPA UNS untuk menyelesaikan PKS antara kedua fakultas. Redaksi Labs Corner News FMIPA UI turut mengucapkan selamat datang bagi FMIPA UNS di Kampus Biru Hitam. FMIPA UI, a home of research and innovation. Semoga melalui kunjungan ini dapat dihasilkan aneka kerjasama akademik maupun terbangunnya lecutan-lecutan pemikiran yang luar biasa demi kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang matematika dan sains. Sobat Biru Hitam, kapan terakhir Sobat Biru Hitam mengunjungi tempat yang saat ini tepat ada di belakang saya? Atau jangan-jangan masih ada Sobat Biru Hitam yang masih belum tahu tempat ini? Nah, kalau belum tahu, atau kalau sudah lama tidak berkunjung, kami ajak Sobat Biru Hitam semua untuk sekali lagi masuk ke Lab Parangtopo FMIPA UI, karena kini di dalam tempat ini sedang dikembangkan reaktor energi terbarukan untuk masa depan. Berawal dari kegundahan dan keresahan terhadap permasalahan sampah serta pengembangan energi terbarukan, Universitas Indonesia melalui Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat menjalin sebuah kerjasama strategis dengan PT Payton Energy dalam bentuk pembangunan reaktor biodigester untuk mewujudkan zero organic waste di lingkungan Universitas Indonesia. Reaktor yang akan diresmikan pada tanggal 1 Desember 2021 dan kini terletak di area Laboratorium Parangtopo FMIPA UI ini turut pula melibatkan tim pengabdian masyarakat dari Departemen Biologi FMIPA UI. Kerjasama ini memiliki tujuan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan SDGs ke-7, ke-12, dan ke-13. Awal mula kegiatan ini sebetulnya diinisiasi oleh salah seorang dosen kita dari Departemen Kimia, ya, di mana dia memiliki satu penelitian yang terkait dengan biodigester ini. Dan kemudian penelitian ini disambut dengan baik oleh pihak swasta, dalam ini Payton Energy, yang kemudian bekerja sama dengan Universitas Indonesia membangun reaktor biodigester di Universitas Indonesia. Dan kemudian karena FMIPA UI memang berkomitmen kuat untuk mengembangkan biodigester ini, akhirnya kita memberikan lokasi yang memang cocok untuk penempatan biodigester di Fakultas MIPA, khususnya di Laboratorium Parangtopo. Dan memang ke depannya kita berharap ya, dari penempatan yang ada di FMIPA UI akan banyak dari dosen-dosen FMIPA UI yang kemudian terlibat di dalamnya untuk melakukan riset, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat yang berguna dan menjadi implementatif untuk riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan FMIPA Universitas Indonesia. Memang yang paling kita harapkan dari kegiatan yang berlangsung di reaktor biodigester di Laboratorium Parangtopo ini adalah yang pertama, ya, sampah-sampah yang sebelumnya menjadi beban bagi Universitas Indonesia itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, kemudian dimanfaatkan untuk tidak hanya untuk kita di lingkungan UI, tapi oleh masyarakat di sekitar, misalnya dengan dalam bentuk kompos yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal lain yang misalnya terkait dengan rencana kita ke depannya. Dari pupuk yang terbangun itu kita ingin membuat satu area untuk pendidikan, ya, yang di dalamnya itu ada tanaman-tanaman yang kita berikan pupuk dari biodigester ini. Kemudian biodigester ini kan dia akan menghasilkan listrik yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sana. Di sana ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang membutuhkan pasokan energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti misalnya untuk laboratorium, untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti yang banyak dilakukan oleh FMIPA UI. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana dari listrik yang muncul dari reaktor biodigester ini
bisa kemudian menjadi ide untuk penelitian-penelitian berikutnya. Yang ini tidak kalah menariknya untuk meningkatkan kompetensi para peneliti kita di FMIPA UI. Demikian pula yang untuk pupuk organiknya atau komposnya itu juga akan menjadi sebuah bidang penelitian yang akan menantang untuk teman-teman kita, tidak hanya dari biologi tapi juga dari kimia. Ya, harapan kami selaku pimpinan tentu dengan keberadaan reaktor ini, ya dengan kolaborasi bidang-bidang ilmu yang ada di FMIPA UI maupun kolaborasi antara bidang ilmu yang ada di FMIPA UI dengan fakultas yang lain, ini akan membesarkan keberadaan reaktor biodigester ini untuk sebesar-besarnya meningkatkan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di Universitas Indonesia. Oleh karena itu, kedepannya kolaborasi misalnya antara dosen-dosen FMIPA UI dengan dosen-dosen dari Fakultas Teknik atau dari Fakultas Ilmu Komputer itu akan kita tingkatkan agar keberadaan biodigester ini bisa memberikan sebuah lapangan untuk memunculkan ide-ide penelitian yang baru yang bisa mengangkat nama Universitas Indonesia ke depannya. Keren ya, bagaimana sampah saja bila diolah dengan tepat akan menjadi sumber energi terbarukan dan menghasilkan hasil akhir multi manfaat. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk pekan terakhir bulan November 2021. Jangan lupa terus ikuti konten-konten menarik yang disajikan dari Dapur Humas FMIPA UI seperti Leaders Corner, Ngobras, dan konten-konten edukatif lainnya. Akhirnya, saya Anissa Nurul Fitri beserta tim Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan, dan mari bersama kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.